Kawasan Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang merupakan lahan pertanian dengan produksi padi. Namun beberapa waktu lalu menemui kendala dengan adanya serangan hama tikus dan wereng menyebabkan mereka gagal panen. Sebagian beralih menjadi produsen pakan hijauan ternak dengan jenis rumput diantaranya pakcong, odot, indigo vera, dan rumput gajah. Sahabat budaya, petani ini tidak lagi hanya sebagai pelaksana, tidak hanya sebagai pelaku begitu ya. Tetapi ada kalanya petani ini juga akan menjadi seorang yang harus mempunyai jiwa leadership begitu, bisa mengelola juga apa yang sudah dikerjakan, kemudian juga bisa memperbaiki pendapatan usaha tani yang dimilikinya. Nah, semua itu butuh proses, butuh usaha begitu ya. Setidaknya ada satu konsep di mana ada yang disebut dengan Badan Usaha Milik Petani, BUMP. Seperti apa Badan Usaha Milik Petani yang ada di Kabupaten Semarang? Kita sudah tersambung dengan Kepala Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, ada Bapak Riyadi. Pak Riyadi, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Kabar baik, Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat baik selalu, Ibu. Ini posisi di kantor di Kabupaten Semarang atau sedang di luar? Di kantor, Bu, di kantor Balai Desa ini sudah dari jam 8 tadi. Oh, kondisi di sana samakah seperti di Semarang yang masih agak-agak mendung meskipun ada sinar matahari ini, Pak? Betul, sama. Sama saja ya, karena kita sebetulnya hanya selangkah begitu ya, Pak ya. Baik, Pak, pembentukan Badan Usaha Milik Petani, PT Nyawiji Ki Semar. Ini apa sih, Pak? Mungkin bisa disampaikan dulu nih, awal mula pembentukan Badan Usaha Milik Petani ini apa sih yang melatar belakangi? Baik, Ibu. Jadi begini, ini berawal dari keresahan teman-teman petani, yang mana petani itu sampai saat ini menurut pengamatan kami dan pengalaman kami, ketika petani menjual hasil panennya itu kan selalu ditentukan oleh pembeli, Bu. Harga sekian, petani harus mengikut. Soalnya kalau nggak dijual juga terlalu banyak produksi juga numpuk produksinya ya. Betul. Sedangkan untuk biaya produksi, ketika kita mau contoh membeli pupuk gitu, petani yang nurut penjual. Artinya dengan harga sekian pupuk harus beli kan gitu. Mau tidak mau harus dibeli. Nah, dari situlah kami sebagai petani ini berdiskusi, terus bersinergi dengan beberapa perguruan tinggi, tentunya didampingi oleh birokrasi. Dalam hal ini dari peternakan dan juga ketahanan pangan, yang mana kebetulan satu misi satu tujuan, Ibu. Nah, caranya kita bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan dari segi pangan, olahan pangan, produksi pangan bisa beras dan juga lainnya, yang mana kebetulan satu misi satu tujuan, Ibu. Nah, caranya kita bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan dari segi pangan, olahan pangan, produksi pangan bisa beras dan juga lainnya, juga tentunya dari peternakan dari dagingnya. Jadi bersumber dari itulah kami mau berinisiasi untuk membentuk Badan Usaha Milik Petani ini. Itu. Jadi bersama-sama petani bergabung menjadi satu, membentuk suatu asosiasi, terus bentuklah PT Nyawiji Ki Semar ini, Bu. Begitu ceritanya awal mulanya, Bu. Ini kok belum tahu yang sebenarnya saya sudah gemes ini, Pak. Kok bisa ya? Petani yang sudah repot, yang sudah, karena kita sebagai kita sebagai konsumen begitu, kita pun beli beras itu kan juga
dia yang sudah menentukan harga begitu. Kenapa dia nakal sama petani? Jadi petani kan dalam posisi yang tidak enak itu. Dia jual, harganya harus nurut sama yang beli. Giliran dia mau beli pupuk pun dia harus ngikut harga yang jual pupuk begitu. Betul. Nah ini kalau harga jualnya ternyata lebih rendah, ini kan terjadi pemberontakan nih Pak. Betul. Ini Pemberontakan batin. maka dari situlah terbentuk BUMP begitu ya. Betul, iya. Nah, BUMP ini siapa saja yang di situ, siapa yang memotori, kemudian keberadaannya seperti apa? Oke. Jadi Badan Usaha Milik Petani ini kita inisiasi dengan beberapa rekan-rekan kepala desa di Kecamatan Pabilan, ada 7 desa, yang mana kepala desa ini konsen sekali dengan petani. Jadi ada beberapa kelompok kita jadikan satu, membentuk asosiasi, terus dengan latar belakang yang tadi saya sampaikan, membentuklah PT tadi Nyawiji Kismar tadi, Bu. Jadi ya, ke depan dari PT Nyawiji ini atau Badan Usaha Milik Petani ini bisa mengkoordinir. Jadi ketika petani saat panen kita bisa beli dengan harga tentunya di atas pasar ataupun dengan harga yang tidak merugikan petani. Terus ketika petani membutuhkan pupuk dan lain sebagainya untuk mendukung produksi, kami akan upayakan gimana caranya membantu petani itu agar mendapatkan harga yang sesuai, artinya yang tidak merugikan gitu. Jadi ini kita inisiasi dengan rekan-rekan kepala desa yang saat ini dari dulu dan sampai saat ini konsen dengan kehidupan petani, karena kami sadari kami sendiri juga dari petani, Bu, gitu. Ini berarti gabungan dari beberapa petani begitu nggih? Betul, dari kelompok tani menjadi asosiasi, Bu. Ini sekabupaten, sedesa Kadirejo, Pabelan, ini berapa ini Pak pesertanya, anggota dari PT Nyawiji Kisemar ini? Sementara ini dari 7 desa, Bu, itu ada 7 kelompok tani yang tergabung. Itu 7 kelompok tani itu berapa orang, Pak? Itu kurang lebih kalau kita asumsikan per kelompok 30 berarti 210-an orang itu anggota. Itu satu kecamatan nggih? Jadi baru 7 desa, ini memang baru kita awali, jadi ketika nanti sudah tertata rapi sesuai dengan harapan, maka tambah lagi. Kemungkinan desa-desa lain akan bergabung, karena yang sulit itu kan mengawali itu ketika sudah. Betul. Ini baru nanti kita akan sosialisasikan ke rekan-rekan yang lain gitu. Untuk kegiatannya sendiri sekarang seperti apa nih Pak, dari Badan Usaha Milik Petani ini? Jadi saat ini baru ke dua hal, Bu, yaitu peternakan. Di sini peternakan kambing dan sapi. Terus pertaniannya padi dan jagung. Jadi baru kita upayakan untuk hasil panen dari padinya nanti kita beli, dan juga hasil panen jagungnya juga kita beli dengan harga yang di atas pasar, Bu. Tentunya yang sangat menguntungkan bagi petani anggota kita. Gitu. Jadi dari ternak aja ya untuk sekarang ini nggih? Iya. Oke, dan semua peternak Pak di situ? Ya rata-rata kalau di daerah kami itu kan peternakan masih sebatas untuk tabungan ya, Bu, ya. Jadi orang desa itu kan rojo koyolnya itu ternak ada satu rumah, ada 1 atau 2 ekor gitu. Tapi kandangnya tidak serumah ya, Pak? Gimana, Bu? Kandangnya tidak serumah ya? Ya, sementara ada yang sudah koloni, ada yang sudah terpisah dari rumah, tapi ada juga yang masih di
satu rumah yang di belakang gitu. Ya, tapi di belakangnya tidak satu. Belakangnya. Kalau zaman kecil saya dulu makannya bareng-bareng sapi. Nah itu dia Pak. Nanti jadi rebutan sama sapinya. Iya, makin seger nafsu makannya. Bapak, ini kan baru awal nih pembentukannya begitu. Kegiatannya yang sudah dilakukan ini sehubungan dengan tentu saja untuk badan usaha milik petani ini setidaknya kan akan mengakomodir kebutuhan dari para peternak begitu ya. Karena kebetulan kan yang tergabung dalam kelompok ini peternak nih. Betul. Ini yang sudah diberikan oleh BUMP untuk anggota apa ini Pak? Ya, sementara karena ini baru tahap awal Ibu, jadi kita baru mensosialisasikan ke anggota, terus program-program ke depan yang akan kita lakukan seperti apa, itu baru sebatas itu. Ya. Kemanfaatannya sendiri Pak, Ya. untuk anggota seberapa besar? Ya, menurut kami itu sangat besar sekali manfaatnya ketika kita berada di badan usaha milik petani ini. Jadi yang pertama ketika anggota, misalkan contoh ternak ya Bu ya, ternak itu sama halnya dengan yang tadi kita sampaikan dengan petani padi. Jadi ketika kita butuh bibit bakalan gitu, itu harganya kita juga ditentukan oleh ini kan, biasanya belantik Bu, atau apa biasanya. Terus ketika menjual kita juga nggak ke pasar sendiri, melalui beli mereka juga yang belantik itu. Nah, di sini manfaatnya ketika sudah tergabung di sini, nanti dari pemasarannya kita kan bisa bantu. Jadi kita punya link-link konsumen-konsumen sendiri yang bisa untuk mengangkat harganya Bu. Jadi bisa ke depan kita akan bermitra juga dengan RPH setempat. Jadi untuk dipotong sendiri supaya harga dari petani bisa naik. Di samping ketika Idul Kurban itu kita juga udah banyak konsumen sendiri, sehingga nanti dari anggota BUMP ini ketika mau menjual hasil panennya ternak bisa kita bantu fasilitasi untuk tentunya mencari harga yang tertinggi dan itu. Terus ketika mereka teman-teman anggota itu misalkan ada yang mau beli bibit, nanti kita akan ada beberapa kelompok ini, ada yang breeding, ada yang penggemukan, dan ada yang pembesaran Bu. Jadi ini nanti bisa kita mitrakan, kita kolaborasikan supaya dalam BUMP ini saling menguntungkan gitu. Dan selama ini sudah berjalan ya Bapak ya? Sudah ya. Dari pertama pembentukan sampai sekarang ini sudah berapa lama Pak? Berapa bulan ini? Kalau untuk pembentukan sebenarnya kita baru mau secara diaktakan itu baru besok Ibu. Namun perjalanan gabungan ini, asosiasi ini sudah beberapa, mungkin 1 bulan yang lalu Bu. Jadi masih muda sekali ini. Tapi pengalaman teman-teman peternak ini karena beliau-beliaunya juga memang asli pelaku petani peternak, jadi tidak banyak menemukan kesulitan Ibu. Ada nggak sih Pak kendalanya begitu? Apalagi ini masih awal begitu ya. Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan ini dengan kegiatan BUMP. Jadi khusus di peternakan ya Bu, ya kendalanya memang saat ini di pakan Bu. Jadi anggota kita atau petani kita itu kan mau membudidayakan ternaknya dengan masih dengan cara tradisional. Jadi ngarit tiap hari, ngaritnya masih mencari, belum punya lahan rumput sendiri. Gitu. Jadi kendala kita di pakan. Namun ke depan saya yakin dan mungkin dengan adanya BUMP ini nanti kita bisa bersinergi yang mana di beberapa tempat sudah ada pengembangan pakan ternak. Dan nanti yang
rekan-rekan atau anggota ini yang belum mempunyai lahan untuk tanam rumput pakan ternak tentunya bisa bermitra. Si rumput itu bisa dikirim ke peternak. Nanti ketika peternak menjual bisa kita potong dari itu, Bu. Nah, Bapak, kalau ini berarti apakah bisa dikatakan di daerah Kecamatan Pabelan ini tidak ada lahan lagi untuk merumput begitu bagi peternak atau seperti apa? Iya, ada Ibu. Namun untuk mencukupi kebutuhan saatnya, khususnya di musim kemarau, itu kebanyakan rumput liar kan pada mati, Bu. Terus hasil limbah panen itu kan di musim kemarau hampir sampai rebutan, Bu. Jadi di sini itu ketika musim kemarau ada yang panen padi, yang punya sawah itu tidak perlu ikut manen, namun sudah dipanenkan sama si tukang ngarit. Jadi ratusan orang menyerbu satu lokasi, bareng-bareng 1 jam selesai satu lokasi itu, Bu. Persoalannya kan begini, Bu, di petani kita itu kan kebanyakan petani masih, mohon maaf, prasejahtera, jadi lahannya masih sangat minim. Jadi ketika mereka mau tanam rumput, masih masih eman-eman gitu sama lahannya. Kalau ditanami rumput, terus mereka tidak tanam padi, masih eman-eman gitu. Nah, kalau yang di Desa Kadirjo sendiri, kebetulan kita kan ada lahan bengkok itu sekitar 6 hektar dan juga aset desa sekitar 3 hektar. Nah, ini kita berdayakan masyarakat Kadirjo untuk menanami rumput. Jadi khusus Kadirjo, lahan kita ada 9 hektar untuk tanaman pakan ternak, Bu. Wah, luar biasa. Nah, ini Pak Kadesnya nanti nggak dapat bengkoknya, Pak? Iya, itu bengkoknya Pak Kades, hanya saja kita garapkan ke petani supaya ditanami rumput gitu. Oh, tapi nanti Pak Kades tetap dapat hasilnya ya? Iyalah, dia harus saling menghasilkan lah. Oh, begitu ya. Jangan-jangan nanti Pak Kadesnya terlalu baik sama warga, jadi ya sudah deh itu digarap aja gitu. Buat peternaknya enggak ya? Iya, harus ada ini saling menguntungkan. Pak Kadesnya nggak mau rugi juga. Pak, ini kalau misalnya nih sampai terjadi kekurangan pakan di situ begitu, yang selama ini dilakukan apa ini dari peternaknya? Mencari rumput ke luar daerah, Bu. Jadi ke daerah kecamatan lain. Wah, ini bisa jadi ya Pak, bisa menginspirasi jadi satu lahan juga ini gitu. Jadi jangan sepelekan pencari rumput begitu ya. Sebetulnya ini pencari rumput ini juga sangat-sangat berjasa begitu untuk ternak-ternak yang ada di mana di lingkungan tersebut tidak ada pakan untuk ternaknya. Betul. Wah, ini bisa jadi profesi ini, Pak. Kalau saya sendiri profesinya tukang ngarit dari dulu, Bu. Gitu ya. Makanya dengan sinerginya antara praktisi dalam hal ini petani, terus ada akademisi yang mana beliau-beliaunya punya ilmu, terus ada birokrasi yang mana beliau-beliaunya punya kebijakan, tentunya untuk mewujudkan suatu cita-cita ketahanan pangan nasional itu akan terwujud, Bu. Wah, luar biasa. Ini Pak Kadesnya sudah berpikiran ke depan begitu ya. Wah, itu Bu. Ini nih kalau ada Kades seperti ini seprovinsi aja ya. Ini bakalan makmur ini Pak provinsinya. Wah, iya Bu. Nanti rakyatnya bisa mandiri semua, nggak mau dibantu PLT mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Tangan di atas kan lebih baik ya Pak ya. Nah, ini kembali lagi nih ke untuk rencana pembentukan. Ya, saya jadi baru baca ini rencana pembentukan ternyata. Tapi sebetulnya pembentukan BUMP sendiri ini sudah berjalan begitu ya. Hanya sekedar menunggu pengesahan secara administratif saja, mungkin begitu. Oh, betul.
Nah, selama tadi kan disampaikan belum semua tuh sebetulnya, belum semua para petani itu tergabung dalam BUMP. Nah, Iya. ini baru tujuh kelompok saja begitu ya, 7 kecamatan saja. Padahal ada lebih tempatnya di situ. Nah, selama ini nih Pak, sudah adakah progres yang mungkin bisa ngiming-ngiming yang lain nih, agar mereka pun dengan kerelaan hati bergabung dengan BUMP ini? Ya, jadi 3 minggu terakhir ini kita tentunya khususnya di bidang peternakan, Bu, seperti tadi yang kendala kita di peternakan kan di pakan. Kunci suksesnya usaha peternakan kan di pakan, Bu. Nah, ini sudah kita lakukan untuk pengolahan pakannya, Bu. Jadi ketika di musim penghujan seperti ini kan rumput banyak. Itu nanti kita tampung, kita olah, kita packing yang mana pakan itu bisa bertahan hingga 1-2 tahun, Bu. Jadi ketika nanti bulan di musim kemarau, petani sudah tidak perlu ngarit lagi, tidak perlu nyari ke luar daerah lagi, tapi stoknya masih aman gitu. Oh, Di samping bisa ya? itu bisa. Di samping itu ada daun-daun kering ataupun limbah-limbah pertanian seperti jerami ketika panen raya itu kan banyak yang belum terserap semua, belum termanfaatkan semua, Bu, sehingga hanya untuk pupuk di tempat di situ. Nah, nanti akan kita olah menjadi pakan ternak yang bisa diawetkan kan bahasanya itu. Oh, bisa juga. Iya, makanya kadang kalau kita lihat tuh, saya biasanya tuh ngelihat sapi makan tuh saat-saat menjelang Idul Adha, Pak. Jadi di situ kan lihat banyak sapi, kok makannya jerami sih gitu. Emang nggak ini ya gitu, apaan ya gitu, nggak kembung, nggak apa gitu. Oh, ternyata bisa juga ya itu. Baik. Bisa. Ini sebetulnya menarik, Pak. Kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tentang pakan mungkin lain kesempatan, Jih, karena sudah hampir jam 9 harus segera kita akhiri. Dan yang pasti pengupayaan pakan ini yang memang menjadi satu konsentrasi utama begitu ya. Betul. Agar peternak ini juga tidak kebingungan lagi karena memang sudah mulai sempitnya lahan untuk mencari pakan ini. Baik, Bapak, mungkin sebagai closing statement Bapak yang bisa disampaikan untuk terwujudnya pembentukan badan usaha milik peternak ini, monggo. Baik, mungkin untuk mewujudkan ini tentunya kita sangat membutuhkan konsistensi. Jadi tadi yang saya sampaikan, praktisi, akademisi, dan birokrasi bila bersinergi, maka hanya satu jawabannya apa hasilnya, kesuksesan petani, Bu. Jadi terima kasih sekali dengan Pak Kadis Peternakan Kabupaten Jawa Tengah dan juga ada Pak Edi Seknas BUMP nasional dan tentunya Ibu dari RRI, Ibu ya. Siap, iya betul Pak. Jadi rekan-rekan jurnalis, karena apapun tanpa rekan-rekan jurnalis juga ketika kita mempunyai suatu program tanpa disampaikan ke masyarakat umum, tentunya masyarakat akan sulit untuk mengetahui dan ketika hal itu bagus akan sulit untuk mengikuti ataupun meniru. Jadi terima kasih sekali rekan-rekan jurnalis, kami sangat mohon bantuannya supaya apapun kegiatan yang baik untuk menginspirasi petani-petani lain maupun daerah-daerah lain. Begitu, Ibu, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih sekali sudah bersama Perempat pagi ini dan semoga sukses untuk rencana pembentukan BUMP dan semua kegiatannya bisa berjalan lancar. Harapannya nanti semua para petani ini bisa bergabung juga dalam PT Nyawiji Ki Semar di Kabupaten Semarang, sehingga
kendala-kendala yang ada pun bisa teratasi bersama begitu nggih. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat melanjutkan tugas Selamat kembali. Terima kasih. Sama-sama Bu. Saat Budaya bersama dengan Kepala Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Bapak Aryadi. Terima kasih kebersamaan Anda Saat Budaya dalam acara Jateng Gayeng untuk hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan Anda. Sukses selalu, dan jam 11 nanti saya balik lagi dengan teman-teman Campur Sari di acara Campur Sari dan Perempat RRI Semarang.